Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Setiawan. Saya kuliah di Universitas Pamulang semester 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang nama-nama dan fungsi tool ya di Word ya. Oke, kita lanjut aja guys. Mohon maaf sebelumnya karena saya masih belajar. Saya kebetulan juga ini pakai komputer kantor ya, jadi pakai yang seadanya aja. Oke, kita langsung aja guys. Sebelumnya mohon maaf nih kepada dosen atas penjelasannya kurang jelas. Oke, di sini akan menjelaskan yang beberapa nama dan fungsinya ya. Yang saya tahu aja ya, yang tidak saya tahu ya mungkin saya tidak terangkan atau saya lewat aja. Oke, kita akan gunakan sesuatu yang ini pasti ya. Pasti itu biasanya buat ngopi ya. Jadi sebelum dikopi, sesudah dikopi itu buat dipaste atau dipindahkan ya. Berikutnya ini ada home ya, untuk memilih atau insert, kayak layout, reference, filing, review, dan view ya. Di sini celebrity body itu biasanya buat apa, nama-nama, jadi bentuk-bentuk huruf ya, ada besar, kecil, atau mungkin huruf Latin ya, macam-macam. Dan lanjut di sini ada size ya, ukuran 11 ya. Nah, size biasanya keinginan. Oke, kita langsung aja bahas langsung biar jelas ya. Kita coba ngambil dari Google Chrome ya, atau ya, kita contoh misalkan kita ngambil apa ya, ini saya kebetulan tadi udah buka sebelum ini ya. Sebelum saya buka ini, saya buka rumusnya dulu ya, atau namanya untuk pengetahuan saya. Contoh kita ambil di sini, kita di blok ya, kita buat copy. Untuk di copy paste kita blok dulu. Saya blok dulu pakai mouse ya, pakai mouse. Nah, habis udah kalau di blok baru kita di copy ya. Nah, klik kanan, terus kita copy. Habis copy kita pindahin ke Word ya. Nah, kita Word, diklik kanan lagi, baru kita tadi habis di copy paste kan, tapi habis copy baru kita ke copy paste, klik kanan baru kita paste ya. Nah, kita di sini akan muncul huruf-huruf yang tadi udah di blok. Oke, bagaimana selanjutnya kalau kita untuk mempertebal atau miring, atau untuk biar supaya garis bawah ya, ini gampang ya. Kita langsung kita blok dulu ya, ambil blok atau ini. Nah, kita langsung huruf B ini ya biar tebal. Nah, ini biar supaya tebal nih. Nah, ini jadi kalau diklik huruf B ini, huruf B bisa tebal bisa tipis ya. Nah, ini tebal. Nah, contohnya begini ya. Terus bagaimana kalau huruf kita miring? Nah, ini ada miring. Nah, ini pakai huruf I ya, jadi miring. Nah, ini jadi bentuknya jadi miring ya. Nah, begitu. Nah, kita ganti aja kan ini, kayaknya biasa kita ketik aja sendiri ya. Kita delete aja dulu. Kita akan nulis ya kepada ibu. Aku memohon ya, memohon. Kita enter aja ke bawah. Ayah, tolonglah aku. Aku ingin makan
bukan karena alafar. Nah ini contohnya gitu aja, nggak usah banyak-banyak. Kita ini kan hurufnya kecil-kecil ya, bagaimana kita supaya hurufnya itu besar? Nah kita blok dulu, habis blok kita ini kan ukuran 11 ya, kita pakai ukuran yang 20 aja ya, 20. Nah ini kan ini ukuran 20 ya. Ini bisa pakai yang angka ini, bisa pakai yang huruf ini ya, yang ada ini ya, tanda panah ke atas. Nah, ini sama ya, buat jam juga, intinya sama. Ini sama buat perkecil juga. Jadi selain pakai yang manual ini, pakai angka ini ukuran, juga pakai bisa ini ya, bisa huruf A besar ini. Nah, untuk mengecilkan lagi, nah, ini sama, fungsinya hampir sama ya, beda nama aja. Nah ini yang saya tadi bahas yang huruf B ini ya, itu untuk mempertebal. Nah, tipis tebal ya. Nah ini selanjutnya ini huruf I ya, huruf miring. Nah ini jadinya adalah miring hurufnya. Nah ini miring dari tadi lurus, nah miring, tapi syaratnya harus diblok dulu. Nah ini selanjutnya huruf U, ada huruf garis bawah ya, atau underline ya. Ini buat tag juga, cuma di bawahnya ada garis bawahnya. Nah garis 1 ya, ini huruf U garis 1 misalnya. Bagaimana untuk menghilangkannya lagi? Gampang, tinggal klik lagi huruf U ini ya. Nah ntar hilang lagi. Terus apa fungsinya? Ini ABC ya, ABC kecil, strip through ya. Ini gitu kan. Nah ini buat garis tengah ya, jadi istilahnya buat menghapus ya, garis tengah. Kita mau hilangin lagi, kita klik 1 kali lagi, udah hilang. Coba, nah ini jadi garis lagi, kita klik biar jelas. Nah ini kalau mau hilangin lagi harus ini blok lagi. Nah, ini kalau ngilangin lagi harus klik 2 kali ya, sekali lagi ya, nah, kali aja. Nah ini bagaimana supaya ini kan di pinggir ya, pinggir lurus ke sininya enggak ya, bagaimana supaya bisa tengah-tengah? Nah kita blok dulu pakai yang ini ya, ini biasa kalau ini pakai ini yang ini ya, yang ini kalau pakai yang tengah. Nah ini kalau bentuknya begini, jadi tengah-tengah, yang tadi udah di sini, ini sekarang tengah-tengah, ini tengah-tengah. Nah kita blok lagi supaya di pinggir sebelah kanan. Nah ini begini, dikembalikan dari yang awal ya. Nah ini supaya buat lurus ya, hurufnya lurus. Ini kembali ke awal ini kembali yang kemarin. Nah ini yang tengah, ini yang kanan, ini kembali ke awal. Nah, gitu. Yang fungsi selanjutnya Nah ini ya, slippery body ya. Nah ini macam-macam huruf. Bagaimana mau bentuk apa ya, mau bentuk Latin. Ini biasanya kalau huruf Latin begini biasanya buat tulisan-tulisan kondangan ya, biasanya tulisan buat undangan biasanya begitu. Ini dipilih sesuai kita yang mau aja ya, huruf gede, huruf begini, ada yang huruf ini tebel juga, kayak tebel begini. Nah, sesuai keinginan aja, sesuai keperluan. Ini kan miring, kita luruskan lagi. Ini kalau dulu kan ini kan miring ya, ini supaya mau lurus lagi, ini diklik sekali lagi ya. Nah itu jadi hurufnya tegak lagi. Nah kita tengahin aja ya. Nah terus ini udah ya untuk memperbesar atau memperkecil ya. Ini selanjutnya ini huruf ini aja ya, ini normal seperti ini. Nah kita kalau ini jadi sebelah kiri kecil, nah ini jadi kecil. Nah ini fungsinya sama ya, cuma keinginan kita mau apa sih. Biasanya kalau ini normal gitu, bisa kita pakai yang normal. Nah kita besarkan lagi ke huruf A ya. Nah, kita supaya tengah-tengah lurus lagi. Tadi fungsi copy udah ya. Copy itu misalkan ini kita copy nih, ini blok copy. Nah ini supaya bisa 2 kali bawah ya,
Ini kalau saya ketik lagi, kita di copy dulu, di copy, habis di copy kita di bawahnya klik dulu supaya keluar, di enter ke bawah ya. Nah, di bawahnya di copy paste ya. Nah, itu namanya, jadi sama ya. Nah, kita langsung kita fungsi cut ya, kita cut aja. Nah, cut itu menghilangkan, sama dengan delete ya, hampir sama aja fungsinya. Terus saya macam-macam ini. Nah, ini biasanya nih X2 ya, X2 itu biasanya untuk huruf besar huruf kecil ya. Contoh kita tulis huruf A aja deh, huruf A kita blok dulu ya. Nah, huruf A besar ya, tapi kita tulis A lagi ya. Nah, ya dua kali kita klik. Nah, jadi ini rupanya kecil, ini jangan ya, kecil dua. Nah, ini memilih stencil case. Nah, jadi di sini ada huruf besar A, huruf besar A kecil ya, A besar A kecil. Tapi kita harus di blok dulu ya. Nah, kita ini low case ya. Low case itu merubah huruf, jadi dari huruf besar ke huruf kecil semua ya. Nah, lanjut kita uppercase ya, fungsinya balik lagi ke semula ya, huruf besar, huruf A besar ya. Kapitalis and word. Nah, ini itu sama ya, A yang ke awal tadi A besar, ini A kecil fungsinya. Nah, ini lanjut. Nah, ini kebalikannya ya, kalau apa namanya, toggle case itu merubah dari huruf besar jadi kecil, kecil jadi besar, jadi kebalikannya ya. Nah, kita cut ya. Nah, cut. Selanjutnya apa lagi ya? Ini udah. Nah, coba yang ini. Nah, besarnya sama ya, besar kecil kecil. Coba ini. Ini supaya hurufnya di sini ini besar, di sini kecil ya. Ini pakai ini nih. Nah, ya, jadi di sini besar, di sini kecil semua. Ini kan rata ya. Kita balikin lagi. Jadi supaya besar lagi ini pakai ini aja. Nah, gitu aja. Ini huruf warna ya, kalau kita ingin, terserah kita keinginan kita mau warna apa ya, warna hijau atau merah apa gitu ya. Nah, ini tinggal milih aja, mau merah ini tinggal merah ya, sesuai keinginan kita. Kita ambil di tengah ya, bagus. Terus apa lagi ya, font finder ya. Ini selalu harus diblok ya. Painter itu apa ya, masih garis-garis ini ya. Nah, ini kita ini blok nih buat gambar, misalnya foto ya, itu mungkin orang sudah tahu. Kita blok aja ya, blok kita cut ya, hilang. Kalau cut hilang udah bersih lagi. Nah, fungsi panah ini biasanya buat kembaliin ya, undo cut itu nah, kembaliin lagi. Nah, yang udah kehapus tapi tidak hilang tapi bisa kembali lagi ke awal. Nah, itu fungsinya sama ya, dari awal ke ini, tapi misalkan udah dihapus tapi ingin kembali lagi ya pakai ini. Nanti supaya kembali lagi ke depan pakai yang ke panah ke kanan ya, tadi yang panah ke kiri. Nah, jadi fungsi sama aja ya. Kita blok, hapus, pakai cut aja ya. Nah, kita balikin lagi, ketemu lagi. Itu aja. Ya, itu aja yang saya tahu. Karena yang lainnya saya kurang paham juga dan kurang tahu. Cuma tahu nama huruf, cuma nama-namanya ya nggak tahu ya. Cuma asal klik-klik aja. Mohon maaf nih pada dosen dan teman-teman. Tutorial saya
misalkan ada bahasa yang kurang jelas atau pakai bahasa Inggrisnya balelo, mohon maaf nih. Karena saya pakai bahasa sehari-hari Indonesia, bahasa Indonesia aja masih balelo, apalagi bahasa Inggris ya. Mohon maaf nih. Nah gitu aja, mohon maaf. Apabila ada pertanyaan atau gundul-gundul ya silakan komen di bawah. Seandainya saya bisa jawab kita jawab, seandainya nggak bisa jawab ya ntar Pak dosennya aja yang jawab. Begitu aja teman-teman, dan Pak dosen mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.